Langsung dimulai aja. Baik. Ya, dimulai aja sambil proses saya woro-woro juga. Ya, ya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, yang pertama-tama tentu yang kami hormati selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ustadz Pak Haji Ali Wartadinata. Kemudian yang tentu kami hormati selaku narasumber pada malam hari ini yaitu Al Ustadz Dani Yanur Eka Putra, SEAKMA. Dan kemudian yang kami hormati pula Ayahanda, kemudian para tokoh Ustadz Kiai Ustazah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Tentu rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Begitu pula nikmat iman, Islam, taufik serta hidayah sekalipun kita bersua dengan Zoom ya, yang tidak bermuajah secara langsung, akan tetapi insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan dan kekhidmatan kita dalam thalabul ilmi pada kesempatan yang mulia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk materi pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana Islam memberantas korupsi ya, yang akan disampaikan juga oleh Ustadz Daniel Eka Putra SEAKMA, yang tentu materi ini saya rasa atau kita sama-sama mengetahui bahwa belum lama banyak sekali kasus-kasus bahkan sudah sejak zaman dulu ya. Ini menjadi pembahasan yang sebetulnya perlu kita terus sampaikan agar nanti tetap pada jalur pemahaman yang benar. Apalagi perspektif Muhammadiyah seperti apa tentang korupsi, maka harus kita pahami bersama-sama. Baiklah, kita langsung saja masuki yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka agar nanti saya berkah kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Langsung saja untuk yang kedua kita masuki materi atau kegiatan inti pada malam hari ini yaitu materi tentang bagaimana Islam memberantas korupsi atau tentang korupsi dalam perspektif Muhammadiyah. Kepada Ustadz Dani Yanur Eka Putra SEAKMA disilahkan. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Rizky, SAG. SAG apa SPD ya? Iya, itu. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya wala rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah.
Wasini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah. Ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Wa qala aidan wa man katama ghallan fa huwa ghulul. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, pimpinan daerah Aisyah Kota Depok, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-Kota Depok, Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Depok, teman-teman Korps Mubalik, teman-teman dari tenaga pendidik dan pendidikan se-Kota Depok, Ustadz Muhammad Rizki dan seluruhnya, jamaah Zumiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian tematik kita, kajian tarjih yang diselenggarakan kerjasama antara Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir sebagaimana tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Rizki, meskipun tidak tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini menghadirkan banyak maslahah, banyak keberkahan, pertemuan dunia maya yang sebenarnya adalah pertemuan yang nyata. Mudah-mudahan ini mengantarkan pada banyak hal agar kemudian kita mampu memegang teguh apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan, kalau dalam istilah kontemporernya disebut korupsi. Sedangkan kalau merujuk apa yang pada Himpunan Putusan Tarjih 3 ataupun juga pemberantasan korupsi perspektif Islam yang ditulis secara khusus oleh Majelis Tarjih dan beberapa para ahli lainnya, itu dengan istilah yang pertama gulul, riswah, aklus suhud. Kalau yang saya bagikan itu ada juga di situ korupsi disebut dengan khianat. Korupsi itu juga disebut sarakah. Korupsi itu juga disebut dengan gosop. Nah, ini gosop nih istilah pesantren nih banyak. Ya, gosop itu kalau dulu istilah pesantren minjem nggak pakai izin tuh. Ya, minjem nggak pakai izin. Ya, ini banyak hal ya, banyak hal. Nah, untuk itu saya izin share screen, Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti yang kita pelajari bisa menghadirkan banyak berkah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai negeri baladun thayyibatun rabbun ghafur. Saya izin share screen ya. Saya izinnya udah bisa ya, langsung nih ya. Coba satu saya. Ya, oke. Saya share screen. Aduh. Mana ini? Kamera papan tulis klasik. Foto ya. Gambar dan file. Coba saya lihat. Kajian. Kok nggak bisa? Kalau papan tulis kamera. Saya buka dokumen kok nggak bisa ya? Saya sambil lanjutkan bahwa korupsi itu sebetulnya bukan hanya tentang hukum ya. Apa yang di hadapan kita ini apa ya? Menjadi bagian dari urusan
Oh, nggak bisa juga Ustaz. Biasanya kalau udah di PDF-in, PPT-nya saya belum bisa buka nih. Iya. Biasanya bisa. Biasanya, oh iya, ini whiteboard dong ya. Tadi Mm-mm. harus jadi host Ustaz. Ya, jadi eh, korupsi itu bukan hanya tentang hukum, bukan hanya tentang halal haram sebetulnya sekarang itu, akan tetapi korupsi itu menjadi bagian dari urusan merubah kebudayaan. Ustaz, Gitu ya. Kebudayaan. Ya, coba siap. dicoba Gimana sih? coba kembali. Udah jadi co-host bukan tuh? Saya coba lagi ya. Ya, Nggak bisa juga nih. Jenis dokumen tidak digabung. Pilih gambar atau dokumen PDF. Gimana nih? Ustaz Ricci nggak bisa dibantu oleh laptop. Bisa, bisa. Coba dikirim ke sini, Ustaz. Kali. Oke, kirim ya. Rizky. Bentar, sebentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Udah Ustaz, udah saya kirim. Halo, Ada. Ustaz. Wajib Ya nih. itu kuaci rebo dari mana itu? Halal apa haram itu kuaci rebo? Jangan-jangan itu hasil riswah. Gimana Nanti. Ustaz? Kelas? Salah, salah. Ya. Ya, jadi korupsi itu bukan hanya tentang apa ya, tentang halal dan haram. Secara hukum demikian, akan tetapi nampaknya tidak cukup kita hanya bicara tentang apa namanya, tentang hukum semata, akan tetapi perubahan perilaku. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mengajar di sekolah, lalu kemudian ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dari satu kelas itu, ketika pengawas meninggalkan ruangan tersebut, nah ketika anak-anak itu bisa dicek ya. Kira-kira lebih banyak bekerja sama ataukah kemudian ya saling mencontek ataukah kemudian mereka bekerja sendiri-sendiri gitu, ya secara jujur gitu. Itu pertanyaannya ya. Karena saya sampai kuliah S2 saja itu banyak sekali yang pada saat itu saya sekelas juga dengan teman-teman yang S3 itu cerita tentang mencontek, kemudian titip absen. Nah, itu. Ya. Gimana Ustaz? Bisa langsung di-share apa namanya ya? Slideshow-nya tapi langsung besar. Udah nampak belum, Ustaz? Baru nampak slide 1 dan 2 ini, tapi udah nampak. Semuanya aja gitu ya. Gini aja. Ah, langsung slideshow aja. Oke. Ya, jadi ini soal apa ya? Ini soal budaya. Ya, soal budaya. Jadi masjid ada. Sepertinya beliau sedang ikut rapat PCM juga. Enggak. Oke ya, saya lanjutkan. Gimana Ustaz? Udah bisa slideshow? Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, eh, lalu kemudian juga
mari kita pertanyakan juga. Dari sekian banyak yang di antara kita misalnya atau siapapun itu, misalnya buat SIM, baik SIM C, SIM A. Siapa di antara kita yang kemudian sejak awal itu berniat dan mengikuti semua proses yang dilakukan, ataukah memilih untuk melakukan pembayaran uang tertentu untuk memudahkan membuat surat izin mengemudi. Gitu. Ya. Ataukah kemudian juga di antara perilaku-perilaku lain yang menjadi budaya, misalnya dalam persoalan politik. Gitu. Itu kan ada upaya atau ungkapan-ungkapan yang agak permisif gitu. Permisif itu istilahnya ya apa ya? Nggak bakal lah kalau misalnya nggak dapat kursi, nggak dapat kekuasaan. Kalau seandainya nggak melakukan apa namanya pertukaran antara suara dengan sejumlah uang. Tadi saya sambil di jalan itu mendengarkan podcastnya Pak Akbar Faisal yang kemudian mewawancarai Fahri Hamzah bahwa caleg-caleg sekarang itu kalau mau jadi itu beberapa ada yang sampai 50 miliar bahkan 100 miliar gitu. Bahkan lebih dari itu gitu. Nah, ini kan mengerikan sekali gitu. Kemudian juga kita dihadapkan misalnya pada saat Ramadan kemarin ada seseorang itu melakukan korupsi ya tambang ya, korupsi pertambangan, timah. Ini Ustadz Rizky mana ya? Ustadz? Ya, ya. Oh, masih belum slideshow ya ternyata di sini. Sebentar. Belum Oh, bisa. di saya mah udah ini. Sebentar. Nggak bisa di next itu nggak bisa. Lanjut slide berikutnya. Bisa nih di sini. Sebentar, Tapi sebentar. kok di sini nggak muncul? Agak ngehem. Ya, saya lanjut dulu. Ya, korupsi timah yang kemarin kita dengar ya. 271 triliun. Bayangkan ya, 271 triliun. Nah, ini udah muncul, Ustaz. Tapi di slide show coba. 271 triliun. Back dulu. Ya, nggak ke definisi korupsi. Nah, ini dulu deh. Ya, 271 triliun. Kemudian ada dugaan korupsi yang kemarin kita dengar juga di tahun 2023, 349 triliun di Kementerian Keuangan gitu. Ya, ini dugaan ya. Tapi kok nampaknya apa ya, diiyakan lah gitu. Kemudian di saat yang sama KPK itu pernah merilis 2014 bahwa kalau seandainya tambang di Indonesia tidak dikorupsi, itu akan berdampak pada bahwa setiap dari kita itu mendapatkan 15 juta per kepala per bulan dari negara. Jadi luar biasa nih untuk tambang aja gitu. Jadi Masya Allah gitu. Negeri kita tuh kaya banget gitu. Tapi sayangnya apa ya, 15 juta dari setiap kepala kita, anggaplah ya, kalau 2014 jumlah orang Indonesia 270 juta gitu. Bayangkan 270 juta orang yang masing-masing per 15 juta itu berkumpul pada orang-orang tertentu. Gitu ya. Ini yang kemudian sebagai indikator, sebagai apa namanya, sebagai ukuran bahwa negara kita memang berat sekali gitu perjalanannya. Padahal negara yang begitu sangat kaya, ya, kaya dengan ya tambangnya, kaya dengan kesuburannya, kaya dengan garis pantainya dan lain sebagainya. Nah, apa yang disajikan dalam slide ini, misalnya tahun 2023 CPI kita, indeks persepsi korupsi, ya, indeksnya itu poinnya ada 34. Indonesia itu dari 180 negara, urutannya ada 115. Indikator ini didasarkan, jadi poinnya itu didasarkan diperoleh berdasarkan apa? Keadilan yang bisa dibeli atau intervensi politik terhadap hukum. Misalnya Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK. Ini disebutkan oleh siapa? Transparansi Internasional pada Januari 2024. Ya. Dan ini apa ya? Ini buruk gitu. Buruk. Sementara poin-poin tertinggi CPI-nya itu ada Denmark, poinnya 90, Finlandia 87, Selandia Baru 85.
Jadi ini adalah negara-negara yang kemudian dari beberapa penelitian termasuk 5 negara paling jujur. Ya, mungkin pernah saya sampaikan. Jadi ada sebuah lembaga yang menguji kejujuran negara, orang-orangnya, dengan cara apa? Menyebar 17.000 dompet ke 40 negara di 355 kota. Dompet tersebut ada identitasnya, ada uangnya. Lalu kemudian dari negara-negara tersebut dilihat, ya, jadi ada namanya uji sosial eksperimen, ya, menyebar dompet itu dengan maksud misalnya dompet ditaruh di jalan, kira-kira ada orang menemukan, lalu kemudian dikembalikan,kah kepada pemiliknya, ataukah kemudian malah diambil kemudian dijajaninkah dan lain sebagainya. Dan urutan pertama itu adalah negara Swiss, terus negara-negara pecahan Skandinavia termasuk Finlandia, Selandia, kemudian termasuk ada Denmark. Ini Finlandia adalah negara yang dalam penelitian itu negara yang paling tinggi literasinya, bacanya paling banyak. Kemudian ya termasuk ya, karena banyak baca itu menjadikan orang-orang yang beradab tinggi peradabannya. Nah, Indonesia nomor berapa kejujurannya? Indonesia ada di urutan 33. Ya, urutan terakhir itu adalah negara Cina. Ya. Negara-negara yang terendah CPI-nya, indeks korupsinya itu Somalia, Venezuela, Syria, South Sudan, dan Yaman. Nah, ini beberapa ya. Beberapa yang kemudian menjadi perhatian penting bagi kita semua, agar kemudian korupsi itu bukan hanya tentang hukum, akan tetapi tentang perubahan budaya, dan mungkin boleh jadi ini adalah proses panjang. Maka ada gium, ada candaan juga di dalamnya itu, bahwa katanya profesi orang Indonesia itu sebenarnya bukan ekonom, bukan insinyur, bukan ya macam-macam profesinya. Ya, profesi itu semuanya adalah profesi sampingan, profesi utamanya adalah koruptor gitu. Naudzubillah ini. Ini ada candaan begitu gitu. Ya. Ya, karena banyak banget lah anak sekolah kita, coba perhatikan. Kenapa sih sekolah kalau ujian butuh pengawas? Karena rata-rata kan mencurigakan. Kalau nggak mencurigakan, nggak butuh tuh pengawas. Ketika anak-anak sudah diajarkan jujur sejak awal, maka dia tidak akan mungkin mencontek. Maka tidak dibutuhkan pengawas. Ketika guru-guru PAI itu tuntas mengajarkan ada rokib dan atid yang selalu membersamai dirinya, bukan hanya menjadi aspek kognitif, pengetahuan, akan tetapi dia merasakan betul adanya dua malaikat itu yang mengawasi, maka niscaya dia tidak akan melakukan upaya-upaya curang, nyontek. Nah, itu ya. Jadi kan ini bukan cuma tentang hukum kan, ya, karena mencontek itu nggak bisa dipidanakan gitu. Paling dihukum suruh ujian ulang, dihukum nilainya jelek gitu. Tapi kan nggak bisa pidana. Maka ini kenapa ada orang bicara tentang etika, tentang moral, tentang norma itu menjadi penting gitu. Ya, karena seseorang itu ya harus tinggi moralnya, tinggi etikanya. Apalagi orang-orang yang punya kedudukan-kedudukan tinggi, kedudukan-kedudukan publik. Next slide. Nah, ini tentang definisi korupsi ya. Definisi korupsi, jadi berasal dari bahasa Latin, ya. Maknanya itu merusak, tidak jujur, dapat disuap. Kalau di KBBI itu, korupsi itu artinya busuk, rusak, buruk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok. Nah, itu ya, disogok berarti disuap ya. Melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Itu secara etimologis, secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah, terminologis, misalnya Jeremy Pope itu menyebutkan dengan apa korupsi itu penyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian Syekh Hussein Alatas mendefinisikannya dengan pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Jadi apa ya? Ada sesuatu yang melekat pada dirinya lalu kemudian dikhianati. Ya. Jadi harusnya dia menjadi pengabdi, akan tetapi di saat yang sama dia memperkaya dirinya. Nah, bukan berarti kemudian orang yang diangkat menjadi pejabat negara itu nggak boleh terima gaji, bukan. Akan tetapi tetap terima gaji. Tapi di saat yang sama
dia tidak diperkenankan untuk apa? Untuk mengambil yang bukan haknya. Bahkan kemudian kalau di masa Umar bin Khattab itu, siapa ya namanya? Yang di masa Umar bin Khattab itu ada seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi itu diangkat menjadi siapa? Menjadi seorang seorang gubernur ya, Utbah bin Abi Sofyan. Itu kan diangkat menjadi pejabat. Nah, semuanya yang diangkat jadi pejabat di masa Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab itu dicek dulu kekayaannya sebelum dan setelah dia menjabat. Kalau ada hal yang tidak wajar, tidak cocok antara gaji lalu kemudian dengan kekayaan yang bertambah, itu yang bertambah itu diambil oleh negara lalu kemudian dimasukkan di Baitul Mal. Bahkan ketika Utbah bin Abi Sofyan ini menyebut dia punya kekayaan berlebih karena berdagang, Umar bin Khattab marah itu. Jadi seseorang yang jadi pejabat itu dilarang untuk bersamaan itu menjadi pengusaha. Namun di saat yang sama ini kan banyak sekali di negara kita gitu yang menyebut oligarki. Kalau dulu oligarki berada di luar, kasih pembiayaan politik kepada mereka yang masuk Jadi di parlemen saya agar ingat tujuannya kemudian bisa apa yang pesan disampaikan bisa pesan undang-undang kepada orang di parlemen. Tetapi sekarang pengusaha-pengusaha itu masuk gitu, masuk menjadi wilayah parlemen gitu. Jadi oligarkinya sudah masuk, ya. Bahkan kalau dulu ada ungkapan, dan saya mungkin mohon maaf kalau saya mengungkapkan untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, korupsi di masa Orde Baru itu di bawah meja. Jadi ada beberapa orang dekat itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu profesor sejarah di UI itu, Anhar Gonggong, itu menyebutkan dulu di masa Soekarno sudah ada yang korupsi. Salah satunya adalah orang terdekatnya Soekarno. Lalu kemudian kalau di masa Orde Baru korupsi di atas meja. Kalau di masa Orde Reformasi mejanya yang dikorupsi. Artinya bagaimana? Korupsi itu konstitusional. Korupsi itu legal apa namanya? Punya keabsahan legal secara hukum. Wah, gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, ini penting ya. Ini penting. Nah, kemudian next slide. Nah, sedangkan menurut Muhammadiyah, ini ada di dalam Himpunan Putusan Tarji ya sebetulnya soal pemberantasan korupsi ini, dia dikompilasikan dengan fikih apa? Ustaz? Fikih tata kelola. Ya, fikih tata kelola ya. Dia menjadi kompilasi bagian itu ya dalam fikih tata kelola. Sebentar ya. Definisi korupsinya ya. Kalau menurut Muhammadiyah itu menyalahkan kewenangan, jabatan atau amanah ya tentang trust gitu ya, secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Ya, soal merugikan kepentingan umum itu besar kecil itu berpotensi merugikan kepentingan umum ya. Kalau kecil dilakukan berulang-ulang juga lama-lama jadi besar gitu. Next slide Ustaz. Nah, ini ya motif korupsi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam dirinya gitu. Jadi ada muncul kepuasan. Kalau dia udah korupsi itu muncul kepuasan. Ada rasa nyaman, ada rasa hebat kalau udah bisa melakukannya. Wah, merasa keren. Ya, merasa wah macam-macam lah ya. Nah, ini ada problem pribadi kalau ini ya. Ya, ini masalah ini sebetulnya. Kalau ekstrinsik itu ya misalnya karena keadaan, ya karena keadaan ekonomi. Selain itu juga ada ambisi jabatan atau obsesi perbaikan taraf hidup. Lalu kemudian ingin satu jabatan, tapi melaluinya dengan jalan pintas gitu. Ya, melalui dengan jalan pintas, jalan instan. Nah, itu banyak sindiran-sindiran tuh dari ayahanda kita itu.
dari Prof. Haidar, dari Pak Abdul Muti itu. Ada beberapa sindiran terhadap elit negara, ya, yang kemudian menjadi pemimpin negara itu melalui jalan-jalan pintas, ya. Ada orang menjadi pemimpin dengan cara berdarah-darah. Ini ada orang menjadi pemimpin itu karena hubungan darah. itu Pak Abdul Muti itu. Ya, ataukah kemudian juga beberapa, paling tidak 2 sampai 3 kali provider itu bikin status tentang teman-teman Garuda Muda nih, apa namanya, Timnas U23, ya, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka, anak-anak Garuda Muda ini yang melalui proses perjuangan yang sangat gigih gitu. Ya, mereka tidak memilih jalan instan untuk mampu mengalahkan Australia, mampu mengalahkan Korea Selatan, meskipun sayangnya kalah dengan Uzbekistan tadi malam gitu kan. Mungkin gara-gara, tapi ya mungkin dari sisi kualitasnya Uzbekistan mungkin masih di atas kita mungkin ya, karena ada pemain CSKA Moskow itu kan yang paling mahal kalau nggak salah, itu main dari negara Uzbekistan sebagai klub bola Rusia itu kan sering masuk di Liga Champion kan, CSKA Moskow itu. Nah ini ada pemain termahal di situ, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah itu sindiran-sindiran provider. Nah ini jadi ada motif korupsi itu karena motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Next slide. Kemudian berikutnya adalah sebab korupsi. Ya, yang pertama tadi rendahnya pengamalan nilai-nilai agama. Ini penting ya. Jadi kalau kita kadang ngerasa beriman kepada Allah, kemudian di saat yang sama kita harus beriman kepada rukun yang 5 rukun iman yang lainnya, ya, ya, karena iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Di saat yang sama itu punya relasi yang sangat kuat dengan persoalan orang-orang yang anti terhadap korupsi, sebagaimana tadi saya sebutkan gitu. Jadi ada iman kepada malaikat menjadi aspek kognitif, ya. Ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat kebaikan dan keburukan. Di saat yang sama ada malaikat Israel juga gitu. Bagaimana kalau seandainya anak-anak sekolah itu ketika dia imannya sangat tinggi, lalu kemudian merasakan bahwa usia dia itu tidak dalam genggamannya, karena begitu banyak mungkin yang seangkatan mereka sudah wafat lebih dahulu. Bagaimana kalau seandainya lagi nyontek udah dicatat Raqib dan Atid, tiba-tiba malaikat Israel nyabut nyawanya kan gitu. Kan demikian juga dengan yang dewasa gitu seharusnya. Kalau seandainya dia lagi korupsi, tiba-tiba dia lagi nyuap, tiba-tiba kemudian Allah cabut nyawanya, kira-kira dia husnul khotimah atau su'ul khotimah itu? Itu jadi pertanyaan. Yang kemudian ini harus ditanyakan gitu. Maksud saya pelajaran-pelajaran agama itu harus menjadi, karena Islam itu way of life gitu. Ya. Islam itu menjadi pandangan hidup, menjadi jalan hidup yang terus membersamai kita. Ya. Kemudian sebab korupsi juga yang kedua, struktur pemerintahan atau organisasi yang bersifat tertutup, tidak transparan, dan juga cenderungnya apa? Otoriter. Nah, di antara good corporate governance, itu ya, ciri-ciri organisasi pemerintahan perusahaan yang sehat, di antaranya adalah transparansi, terbuka. Orang bisa banyak akses, ya. Termasuk yang jadi pimpinan ranting, pimpinan cabang. Bisa nggak dilihat laporan keuangannya? Yang ngurus sekolah, bisa nggak dilihat laporan keuangannya? Kalau seandainya banyak yang ditutup-tutupi, ada apa? Kenapa ditutup-tutupi? Gitu. Kalau sehat, dibuka aja. Gitu. Misalnya komite minta menunjukkan. Misalnya pimpinan cabang, pimpinan ranting, karena mungkin lahirnya melalui pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan lain sebagainya, ingin mengetahui bagaimana arus kasnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penyeimbang dengan baik. Kalau dalam konteks negara ya, ini penting ya. Ya ada DPR, DPD, dan DPRD. Nah ini menjadi sesuatu yang apa ya, dalam pandangan kita sekarang semuanya masuk ya, pengen masuk dalam koalisi. Tidak ada yang mau jadi penyeimbang gitu. Nah ini penting ya, penyeimbang. Jadi kekuasaan itu memang harus ada penyeimbang. Ini ada loh di dalam HPT 3 nih.
Himpunan Putusan Tarji 3 itu disusun untuk pemberantasan korupsinya itu draft awalnya itu dikerjakan bersama-sama dengan Pak Abdullahi Hamahua dari Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, ini sebab-sebab korupsi ya yang ada di Himpunan Putusan Tarji 3. Next slide. Nah, korupsi tadi dalam pandangan Islam itu yang pertama ada gulul, ada rishwah, ada akhlus suhud. Ini dalam Himpunan Putusan Tarji ya. Ya, jadi ada 3 term atau istilah dalam Islam tentang korupsi. Ya, sedangkan korupsi itu istilah kontemporer. Kalau dalam bahasa Latin tadi kan corruptus gitu, corruptio gitu ya, dengan makna rusak dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Islam itu ada 3 istilah yaitu gulul, rishwah, dan aklus suhud. Ya, soal aklus suhud ini terutama definisi as-suhud di sini. Nah, kita masuk. Next slide. Nah, ini ya. Soal gulul. Gulul itu secara etimologis mengambil sesuatu dan menyembunyikan di dalam hartanya. Jadi ada harta orang lain, harta negara milik publik diambil lalu kemudian disembunyikan di dalam hartanya. Sedangkan secara terminologis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu menyebutkan al-khiyanah fil maghnam, yaitu pengkhianatan pada rampasan perang. Ayatnya adalah surat Ali Imran ayat 161 tentang gulul. Wa makana linabiyyin ayyagul wa mayaglul ya'ti bima ghala yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ada beberapa orang yang menuduh waktu itu ini ayat ini turun sebab turunnya itu pada saat perang Uhud. Ya. Ada beberapa mereka yang berkhianat sebagaimana yang sudah dipesankan oleh Nabi, yaitu pasukan pemanah. Ya, pasukan pemanah itu diberikan pesan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap berada di Bukit Uhud apapun keadaannya, baik menang ataupun kalah. Ya, sebagaimana itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan, apa ya? Itu ada kalimat wa fa'in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna. Jika kalian melihat kami mendapatkan harta rampasan perang, maka jangan ikut turun mengambil harta rampasan tersebut. Wa in ra'aitumuna dan jika kalian seandainya melihat kami ini kalah, maka jangan turun untuk menolong kami. Nah, ini kan ada ilustrasi ya, gambaran di sini ya, Bukit Uhud. Ya, jadi kaum muslimin itu diserang, ini muslimin itu yang hijau nih, yang merah itu kaum kafir Quraisy gitu ya. Nah, orang-orang yang berada di Bukit Uhud itu diperintahkan begitu gitu. Ya. Diperintahkan untuk tetap berada di Bukit Uhud. Akan tetapi karena mereka ini curiga kepada Nabi dan para sahabat karena saat itu perang sudah sudah mampu memukul pasukan kafir ya, kafir Quraisy, kaum musyrikin ya, sudah hampir memukul, sudah hampir memenangkan, akan tetap lalu kemudian para pasukan pemanah ini merasa curiga, jangan-jangan Nabi dan para sahabat itu melakukan gulul gitu. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana linabiyyin ayagul." Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat, melakukan gulul. Ya. Nah, karena mereka itu pengen kemudian turun, akhirnya Khalid bin Walid, pasukan berkuda yang berada di belakang itu berputar dari Jabal Uhud, lalu kemudian menyerang dari belakang pasukan kaum muslimin. Lalu kemudian kaum muslimin itu terhimpit. Nah, dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai terluka parah. Gitu ya. Next slide. Ustaz. Nah, kemudian nih dalam hadis Nabi SAW ini jadi gulul itu bukan hanya disebutkan penggelapan atau menyembunyikan harta publik ke dalam hartanya, tapi dalam hadis-hadis Nabi SAW ya itu juga ada hal-hal lain ya yang termasuk dari gulul yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah komisi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud.
Ya, komisi ini diberikan kepada seseorang yang sudah diangkat oleh negara, saat itu kepala negaranya adalah Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diberikan gaji. Nah, seseorang itu ketika menerima di luar dari gajinya, maka kata Nabi Muhammad SAW itu disebut gulul. Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dalika fahuwa golol. Ya. Jadi ini komisi. Ya, komisi. Jadi apa saja yang diperoleh dari seseorang di luar dari gajinya secara resmi, jabatan publik diangkat oleh negara, maka apa saja yang diperoleh melalui dirinya, ya, di luar dari gajinya maka disebut golol. Kemudian yang kedua adalah hadiah. Nah, hadiah ya. Hadayal dalam hadis Nabi SAW, hadayal umal golol. Ini dikisahkan juga sama. Ada pejabat diangkat oleh negara, saat itu penjemput zakat. Lalu lapor sama Nabi, wahai Nabi, ini zakat, aku berikan kepadamu, dan ini adalah hadiah untukku. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Apakah kalau seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah, engkau akan dapat hadiah itu? Lalu kemudian, zakat aku terima, hadiah kembalikan kepada orang tersebut. Ini penting ya. Jadi ada pejabat-pejabat tuh kemudian udah diangkat, dia nggak boleh. Kalau dia sudah bergaji, lalu kemudian dia melakukan pekerjaannya, dan itu adalah pekerjaan. Tapi seringkali kita ini kan orangnya agak ewuh-pekewuh ya. Ewuh-pekewuh dengan ungkapan, wah dia kasihannya, kasih uang terima kasih. Itu gitu. Kasih uang tip gitu kan. Makanya di apa namanya? Di kantor-kantor yang layanan publik itu kan ada nyebut zona integritas. Itu kan sebenarnya bagus gitu. Tapi seringkali di balik itu ada juga gitu. Ada juga persoalan-persoalan itu. Ya termasuk ya. Misalnya bikin SIM kalau bayar sekian cepat, kalau bayar sekian lama. Ya. Saya pernah nyoba Bapak ya soal bikin SIM itu ya. Dulu SIM mobil saya pernah mati, dan mohon maaf kalau saya pernah ceritakan, SIM mobil saya pernah mati. Ketika mati itu harus apa namanya, diproses dari awal gitu. Lalu saya sudah mengazamkan dalam diri saya pengen mengikuti proses ini. Ya, lalu kemudian saya mulai tes tulis, tes apa namanya, tes pengetahuan, ya. Lalu kemudian saya tes, pertama gagal. Tes kemudian yang kedua, karena soal-soalnya sebenarnya ada tuh di internet ya, kita bisa belajar sebetulnya. Nah, tes keduanya saya lulus. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu tes praktek. Ya, tes praktek. Praktek pertama saya gagal. Di Depok ini relatif mudah sebetulnya untuk SIM A ya. Karena cuma ngeluarin mobil, belok kiri, nanjak dikit, berhenti di tengah tanjakan, lalu kemudian maju lagi, terus mundur, parkir lagi. Gagal itu kalau seandainya misalnya mobilnya mati, kemudian nabrak apa namanya, nabrak apa itu balok-balok gitu. Nah itu gagal. Ya alhamdulillah untuk kedua kalinya saya lulus ya ujian praktek. Dan ternyata kayaknya nggak mahal ya sebetulnya kalau kita. Sebenarnya jangan-jangan kita apa ya, mindset aja ya. Mindset. Ya satu sisi mungkin ada sistem-sistem yang membuatnya menjadi sulit. Akan tetapi kayaknya kalau kita sudah mantapkan berazam di dalam diri, kemudian pikiran kita positif, bismillah, kita pakai jalan yang baik gitu. Niscaya Allah kasih jalan itu. Insya Allah. Nah, begitu ya. Kemudian ini menyembunyikan korupsi atau koruptor. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tabrani, ya, man katama gholan fahuwa mithlu. Siapa saja yang menyembunyikan korupsi, koruptor, maka sesungguhnya dia sama gitu. Ini penting ya. Maka ada istilah whistleblower. Iya, whistleblower. Kemudian melemahkan sistem hukum. Ya, melemahkan sistem hukum. Ini ada dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari. Ini kisah tentang siapa? Anak seorang Arab pedalaman itu bekerja, lalu kemudian dia berbuat tidak senonoh dengan majikannya. Lalu persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum, lalu kemudian diputuskanlah anak tersebut harus dicambuk 100 kali, lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun.
Lalu kemudian ayahnya datang membawa 100 ekor kambing dan satu hamba sahaya untuk memberikan kepada hakim agar anaknya dibebaskan. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, nggak boleh itu nggak diterima. Anakmu harus dihukum. Nah, itu ya. Ini melumpuhkan sistem hukum. Ini banyak di persoalan-persoalan kayak gini nih. Ya, bahkan beberapa orang-orang ahli hukum ya banyak yang bilang gitu, kita nggak bakal menang kalau seandainya nggak ngasih sesuatu. Ya, jadi main banyak-banyakan tuh ngasih. Naudzubillah gitu. Jadi kalaupun sebenarnya gini, kalau seandainya itu adalah hak kita, ini beberapa ada pandangan ya, ada pandangan atau fatwa yang lain sebetulnya. Kalau itu hak kita, lalu kemudian kita dalam posisi benar untuk memenangkannya harus bayar, itu beberapa memperkenankannya, akan tetapi tetap dalam kondisi darurat, bukan dijadikan justifikasi pembenaran. Akan tetapi merubahnya untuk menjadi lebih baik tetap wajib. Jangan kemudian merasa bahwa wah udah kayak gini, semuanya kayak gini. Lalu kemudian kita menganggap bahwa ya udahlah, kita nggak bakal bisa jadi benar, nggak bisa berkuasa, nggak bisa begini kalau nggak melakukan itu. Itu kadang-kadang saya suka mikir ya, kayak nggak yakin gitu sama Allah. Ya, nggak yakin. Kalaupun seandainya kita sudah melakukan yang baik, berusaha berikhtiar dengan cara yang baik. Kalau sekarang belum mendapatkan hasil, kan itu boleh jadi adalah kemenangan yang tertunda. Yang boleh jadi kemenangan itu bisa digapai di lain waktu, lalu kemudian boleh jadi capaiannya bukan itu. Dan lain sebagainya. Itu banyak sekali persoalan-persoalan. Nah, kalau itu tadi darurat ya. Soal darurat. Jadi kalau dalam keadaan darurat itu diperkenankan. Akan tapi bukan dijadikan sebagai kebenaran. Termasuk ya, kaidah-kaidah itu la yudriku kulluh ya, la yutraku kulluh. Itu kaidah darurat sebetulnya. Apa yang tidak dapat diperoleh semuanya, jangan tinggalin semuanya, itu kaidah darurat sebetulnya. Ya. Bukan dijadikan justifikasi pembenaran. Kalau seandainya itu darurat, masa kemudian kita akan terus-menerus darurat? Ya, ad-daruratu bihul mahzurat, ya, kedaruratan itu memperkenankan sesuatu yang tadinya terlarang. Ya, masa kita mau terus-terusan makan babi tanpa harus mencari alternatif makan kancil? Masa kemudian kita harus terus-menerus memberikan suap kepada voters gitu, kepada pemilih, ya, terus-menerus dan menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah tanpa keinginan untuk apa? Tanpa keinginan untuk merubahnya agar kemudian segala sesuatunya menjadi berkualitas, ya. Karena dilarang itu dalam proses baiat itu dengan memberikan sesuatu. Kemudian berikutnya adalah penggelapan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari. Ini terjadi dalam perang Khaybar ya. Dalam riwayat yang lain itu juga tentang kisahnya Mi'dal, ya. Jadi ada seseorang di masa Nabi yang mati di medan perang. Lalu kemudian para sahabat ini mengajak Nabi untuk mensolatkannya. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad SAW, solatkan sajalah oleh kalian. Ya. Loh, kemudian wajah-wajah para sahabat itu jadi bingung gitu. Ada apa Nabi? Ya, orang ini telah apa? Telah mengambil harta rampasan perang dalam perang Khaybar itu, yaitu manik-manik orang Yahudi, la yusawi dirhamain, tidak sampai 2 dirham. Ya. Coba kita perhatikan ya. Tidak sampai 2 dirham. Jadi korupsinya ngambil hartanya milik negaranya tidak sampai 2 dirham. 1 dirham itu adalah ya 1/10 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Maka 1 dirham itu, jadi karena tadi 1 dirham 1/10 ya. Berarti 1 dirham itu 0,425 gram emas. Jika dikalikan 2, karena 2 dirham ya, 0,425 gram itu dikalikan 2, maka sama dengan 0,85 gram emas. Kita lihat konteks sekarang. Dicek di emas antam. Ya, emas antam itu, silakan buka di website itu, harganya 1.120, mohon maaf, harganya 1.328.000, poinnya itu kalau nggak salah 313 rupiah. Ya, kita pukul umum aja lah ya. 1.328.000 dikali 0,85 gram.
emas. Sama dengan 1.128.800 rupiah. Kalau kita konversi dengan sekarang ya. Nah, korupsi 1.128.800 rupiah, Nabi nggak mau nyolatin. Gimana kalau korupsinya 349 triliun, 271 triliun, dan lain sebagainya gitu. Itu kayak apa gitu. Nah, ini penggelapan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini udah selesai gitu. Jadi kalau kita sekarang banyak bicara tentang integritas, bicara tentang etika, bicara tentang bagaimana seharusnya dalam kehidupan kita, bicara tentang anti korupsi, di masa Nabi itu udah dibicarakan semua gitu. Udah selesai urusan-urusan kayak gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir memanfaatkan harta negara dengan tidak sah. Ini kisah Mu'ad bin Jabal gitu. Diutus menjadi gubernur Yaman. Kemudian kemudian Mu'ad bin Jabal pergi. Lalu dipanggil lagi sama Nabi, wahai Mu'ad, janganlah engkau mengambil harta negara. Dia diangkat jadi gubernur. Mengambil harta negara tanpa seizinku. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai kepala negara. Segala sesuatu yang diambil tanpa izinku, itu adalah gulul, adalah korupsi. Gitu ya, tanpa seizin. Nah, ini perhatikan ya. Ini ya, mohon maaf sekali nih. Mohon maaf. Misalnya kendaraan plat merah, gitu. Itu kan milik negara ya. Nah, itu jangan sampai digunakan buat urusan-urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan amanah yang kita emban. Gitu. Nah, ini penting ya. Ini penting. Nah, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, next slide. Alfonso sebelumnya mengingatkan waktunya. Oke. Saya percepat. 25.3. Jawab. Oke, berikutnya adalah riswah ya. Rasya yarsyu riswatan. Maknanya al-ju'al, yaitu upah, hadiah, pemberian, atau komisi. Secara terminologis, tindakan memberikan harta dan semisalnya untuk membatalkan hak lain atau mendapatkan sesuatu atas milik pihak lain. Ya, ini dalam rawas Kala Arji ya, Hasan Ani dalam Subul Salam memaknainya, bukan memakainya ya, memaknainya adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis Nabi SAW ini beberapa ulama berbeda pendapat nih, ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan sahih li ghairihi. Ini Thauban ya, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtasi wal rais yakni alladhi yamshi bainahuma. Jadi Rasulullah SAW melaknat pelaku penerima dan menjadi perantara suap, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nah, beberapa riwayat tidak memaknai yang menjadi penghubung itu tidak termasuk. Tapi yang dikutip oleh Majelis Tarjih adalah hadis ini. Nah, dilaknat itu artinya berdosa. Ya, memberikan suap itu berdosa. Ya. Ini termasuk ya dalam hal-hal itu. Ya sekali lagi ya, dalam hal kondisi darurat mungkin boleh. Akan tetapi masa kita terus-menerus menjadi dalam kondisi darurat, yang ada malah jadi dosa nanti lama-lama. Ketika kita tidak merubah, yang ada babi di hadapan kita mencari kancil, mencari rusa. Yang ada di hadapan kita potensi suap, masa kita tidak mau merubahnya, segala sesuatunya menjadi jujur dan lain sebagainya. Next slide. Nah, ini aklus syuhad ya, makan hasil atau barang haram. Ya, ini kita baru sampai definisi dulu ya. Nanti pemberantasan korupsinya, perspektif Islam dalam pertemuan berikutnya. Ini pemaknaannya pada as-suhudnya gitu ya, sebenarnya. Ini saya langsung saja, ini ada di dalam surat Al-Maidah, akaluna lis-suhad ya. Banyak memakan harta haram. Kemudian next slide. Nah, dalam surat Al-Maidah 62 63 juga disebutkan hal yang sama ya. Wa aklihimus suhud ya, pada ayat 62-nya. Kemudian juga pada ayat 63-nya juga menyebutkan wa aklimuhus suhud. Next slide. Nah, ini tafsirnya. Ini tafsirnya. Ini saya nyebut ordal. Dalam tafsir Al-Ahkam Al-Quran dikutip dari sahabat Ibnu Mas'ud tentang as-suhud. As-suhud itu dia menjadi perantara gitu. Menerima imbalan atas seseorang yang punya kepentingan. Ya, dia punya posisi dalam kekuasaan. Gitu. Lalu kemudian ada orang punya kepentingan. Agar kepentingannya tersebut bisa dimuluskan, maka harus memberikan sejumlah uang. Ya, karena dia punya hubungan dengan kekuasaan.
Makanya coba slide sebelumnya. Slide sebelumnya, Ustaz. Makanya slide sebelumnya gambarnya kayak gini nih. Ini ada bos gitu. Itu ada dalam kakinya gitu. Ada banyak orang yang di bawah yang sedang membutuhkan. Ini ordalnya itu yang ada di kakinya itu. Next slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini. Ini kan ordal kan? Ada orang mungkin mau jadi PNS. Ya, butuh orang dalam gitu kan. Terus ngasih duit biar dia gampang jadi PNS gitu. Nilai dia jelek nggak masuk. Akan tetapi ada nilai orang yang lebih layak, lebih pantas, karena dia punya ordal, maka orang yang lebih layak, lebih pantas, kemudian digugurkan. Lalu kemudian yang punya ordal itu yang kemudian jadi sukses gitu. Masuk jadi PNS. Ya nggak tahu nih PNS mana, bukan PNS Indonesia. Mungkin PNS Wakanda. Hai. Kemudian juga Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab juga menyebutkan begitu. Seseorang memiliki pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan, menjadi perantara dengan imbalan wisatawan mempunyai kepentingan sehingga penguasa meluruskan keperluan tersebut. Oke, demikian Ustadz. Ini slide terakhir. Mudah-mudahan yang disampaikan ada 3 menit lagi. Kalau ada penanggap dan seterusnya, itu dipersilahkan. Paling tidak 1-2 penanggap atau pertanyaan. Wallahu a'lam. Bisa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Ustadz Dani Yanareka Putra atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, ya, baik, sudah ada yang mengangkat tangan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan untuk yang penanya pertama. Langsung saja Pak dinyalakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi bicara tentang korupsi ya di awal-awal sebagai prolog itu tentang tambang. Ini ada bahasan menarik ketika Menteri Bahlil itu akan memberikan Iya, iya, iya. izin Buat IUP NU dan Muhammadiyah. bagi NU dan Muhammadiyah. Nah, Oke. mungkin bahasanya biar rata kali ya, berjamaah semua atau rusak-rusak semua. Ini yang jadi persoalannya kan kadang begini, tadi maaf ya. Muhammadiyah sebagai ormas, kan dia tidak bisnis. Tidak ada istilahnya kapabilitas untuk mengelola tambang. Paling-paling izinnya nanti dijual atau dikonsensikan kepada pihak lain. Iya kan? Oke, ini bocor halus kayaknya ini. Nah, persoalannya adalah ketika tambang itu kan merusak lingkungan sekitar, artinya menzolimi masyarakat sekitar, yang mana bukan mereka sejahtera, malah mereka sengsara kan gitu. Sudah tidak dipekerjakan, alamnya rusak, iya kan? Dolim. Nah, dalam hal ini perspektif Muhammadiyah seperti apa? Itu satu. Yang kedua, perihal tentang pemilu lah. Saya pikir ada kajian ke depan ya, entah melalui penelitian yang diadakan oleh internal Muhammadiyah, yang nanti disyarikan sebagai bentuk tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan kepada lembaga pemerintah semua ya, terutama yang pemilu. Kan kita udah mengkaji nih dari pemilu zaman dulu sampai sekarang, gitu loh, bahwa ada ketidakadilan di situ. Iya kan? Contoh yang paling real aja lah misalnya gini. KPU sebagai penyelenggara pemilu mestinya kan dia menyediakan tempat. Iya kan? Tempat untuk kampanye tidak hanya secara online maupun offline. Kalau sekarang kan mereka yang pemodal banyak, partai politik yang kaya, entah duitnya dari mana wallahu a'lam, ya kan? Mereka membooking jam tayang TV tertentu, yang lain tidak bisa masuk. Dolim. Saya pikir Muhammadiyah letak tugas amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana ini? Supaya bisa merubah kondisi situasional negara ini, karena awalnya korupsi itu dari politik. Gitu, Tad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Satu lagi, Ustaz. Mungkin ada yang lain jemaah sekalian yang ingin bertanya. Ya mungkin berlanjut kali Ustaz nanti mungkin. Atau nanti kalau Sambil sudah. jalan ya. Baik. Oke, baik. Bismillah. Terima kasih Pak Carmudi. Kediaman di mana, Pak? Mampang, Tad. Oh, siap, siap, siap. Siap. Oke, saya mau jawab ya. Ini soal Bahlil.
Ya, saya dengar juga yang bocor halusnya Tempo, eh, apa namanya, perdebatan. Saya nggak tahu ya kenapa selalu bocor ke teman-teman Tempo gitu ya. Berarti kan di pemerintahan tuh banyak yang tukang bocorin juga gitu. Nah, itu kan ada perdebatan ya, ada perdebatan soal apa ya, gimana nih kalau dikasih ke ormas dan lain sebagainya. Nah, kan yang jadi banyak pertanyaan, sebenarnya saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Carmudia. Eh, Usaha tambang itu kan usaha kotor, apalagi batu bara ya. Kalau bicara perubahan iklim, kontribusi perubahan iklim paling besar itu batu bara. Jadi 60-70% iklim kita kayak gini itu akibat pembakaran batu bara. Beberapa negara maju sudah ninggalin, ya, negara yang tadi saya sebut ya, Finlandia, Irlandia, Denmark dan lain sebagainya, itu sudah mulai beralih kepada energi yang terbarukan, yang lebih ramah lingkungan. Dulu ada pembahasan namanya Sustainable Development Goals gitu kan. Akan tetapi sekarang mungkin Sustainable Environmental, gitu kan. Lingkungan yang berlanjut. Karena kalau lingkungannya rusak, kita harus sudah mulai memproyeksikan bahwa Bapak Ibu-Ibu, rasa-rasanya beberapa hari ini panasnya juga sangat panas. 3 jam siang itu 35, 36 untuk kukusannya. Saya nggak tahu kalau di Mampang. Jangan-jangan 45. Ya, maksud saya kita harus memproyeksikan dan sudah mulai membayangkan kalau keturunan kita kira-kira nanti ketika cucu kita punya cucu, berapa panas bumi itu. Jadi kalau lingkungan rusak, lingkungan kita rusak deh. Itu kan boleh jadi pohon sulit untuk tumbuh, hewan sulit untuk apa namanya, sulit untuk berkembang biak dan lain sebagainya. Maka di saat yang sama, asupan kita semua dari tumbuhan dan hewan. Kalau mereka sulit tumbuh, banyak mengalami kepunahan, itu kan menyelisihi maqasidus syariah Imam Syatibi. Gitu. Ya. Maksud dan tujuan dari syariat ini, yang diantaranya adalah hifzun nafs, hifzun nasl, menjaga jiwa, menjaga keturunan. Kita harus pikirkan itu. Tuh. Nah, ini hal yang penting gitu. Lalu kemudian ketika Muhammadiyah masuk dan kemudian mengiyakan, ya argumentasi Bahlil itu kan nyebutnya negara ini hadir setelah mereka itu hadir lebih awal. Jadi Muhammadiyah dan NU, apa salahnya kasih kepada mereka? Sementara boleh jadi satu sisi ini adalah usaha yang menurut saya sebut usaha yang kotor. Kotor itu dengan makna merusak lingkungan itu tadi. Eksploitasi itu dalam apa ya? Fikih pemberantasan korupsi ya, yang udah di-share itu ke teman-teman. Itu ada namanya yang disebut dengan mukabaroh. Mukabaroh itu disebut dengan eksploitasi. Dia disebutkan bersamaan dengan gosap. Gosap dan mukabaroh. Mukabaroh ya, mukabaroh sebutnya. Nah, itu eksploitasi. Itu kan sama mengeksploitasi lingkungan. Ya, mohon maaf saya sebutkan dengan agak kasar ya. Memperkosa lingkungan. Ya, artinya dipaksa lingkungan itu. Itu kan lubang-lubang apa namanya, tambang batu bara itu kan rusak semuanya. Nggak ada yang lagi bisa diperbaiki. Belum lagi soal nikel, itu juga sama. Banyak yang menyebutkan nikel kendaraan listrik ramah lingkungan. Pernah nggak kita berpikir bekas penambangan nikel? Gitu. Nah, udah gitu ada nyebut hilirisasi gitu. Itu jangan-jangan dia dihilir tapi kepada orang-orang tertentu gitu. Udah gitu hilirnya juga kotor, di atasnya juga kotor. Belum lagi persoalan. Oh, putus, Ustaz. Saya lanjut ya. Monggo Ustaz, ya. Ya. Apalagi kemudian apa? Apalagi kemudian persoalan dari apa namanya tadi, proses penambangannya Muhammadiyah dan NU. Ini kan orang-orang tertentu. Ya, orang-orang tertentu dengan biaya yang sangat mahal. Itu kan luar biasa. Ya menurut saya
secara pribadi ya saya nggak tahu ya, belum tahu kalau dari perspektif PP Muhammadiyah, Pak. Ya kalau saya secara pribadi nggak usah lah masuk Muhammadiyah ke situ, gitu. Ya lebih baik sudah banyak bicara soal peradaban. Peradaban itu bukan hanya tentang pendidikan sekarang, tapi bagaimana kemudian pendidikan itu menghadirkan apa ya? Pendidikan itu melahirkan peradaban yang berkelanjutan menurut saya. Kita udah sedemikian terancam. Saya dari kemarin kadang-kadang saya punya anak usia setahun gitu. Kadang-kadang saya suka sedih gitu. Kamu nak lahir di tengah kondisi bumi kayak gini, orang sedemikian rupa korupsinya gitu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih jaga Indonesia itu karena mungkin orang-orang Indonesia masih banyak yang ke masjid gitu. Itu aja mungkin. Ya, koruptor juga masih banyak yang suka ke masjid juga. Gitu ya. Beberapa itu saya memperhatikan karena saya pernah kerja dalam birokrat gitu ya. Kenal satu orang gitu ya, perilakunya saya tahu gitu. Lalu kemudian kalau di masjid dia berdoa khusyuk betul itu, Pak. Khusyuk betul dia. Padahal perilakunya mohon maaf ya. Ya banyaklah itu yang nyinggung-nyinggung kepada persoalan-persoalan korupsi gitu. Tapi kalau doa itu khusyuk betul itu. Ya mudah-mudahan dia doa betul khusyuk itu karena dia mohon ampun kepada Allah gitu. Gitu. Bukan khusyuk betul biar semakin apa namanya, semakin besar akses untuk mendapatkan sesuatu bagi pribadi dirinya. Kemudian soal politik, ya sebetulnya soal kajiannya udah banyak. Soal kajian udah banyak. Soal ketidakadilan, soal KPU, soal komisioner dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin apa ya, Indonesia ini terlalu rumit, kemudian juga sangat ya rumit, kompleks, ya complicated. Di saat yang sama Muhammadiyah terlalu berat namanya gitu ya. Apalagi mohon maaf kalau saya pribadi memandang apa ya, agak prihatin lah dengan saudara kita yang banyak disebut itu dalam persoalan-persoalan gitu. Gitu. Ketika Muhammadiyah ikut masuk ke situ, saya agak khawatir Muhammadiyahnya terbelah. Misalnya dalam konsesi tambang gitu. Bayangkan kalau seandainya bicara urusan tambang, jangan-jangan nanti oligarki bukan cuma masuk ke politik, masuk juga ke ormas nanti dia nyalon jadi ketua umum. Ya kan? Akhirnya kan itu menjadi penjara-penjara baru gitu. Lalu khawatir kemudian bisa dikendalikan dalam proses-proses setiap permusyawaratannya. Dan ini bagi saya mengkhawatirkan. Soal politik itu sesungguhnya memang tetap harus ya. Tetap harus ada yang peduli, tetap harus ada yang kemudian berupaya untuk mengisi persoalan-persoalan kebangsaan. Akan tetapi menurut saya, secara pribadi sekali lagi, tuntaskan dulu apa saja yang sudah menjadikan keputusan secara resmi dari Muhammadiyah tentang norma-norma. Banyak banget ya soal kebangsaan itu kan ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam persoalan kebangsaan, ada etika politik dalam HPT 3, kemudian pemberantasan korupsi juga ada di situ. Sebetulnya norma-norma itulah yang seharusnya dibawa berhadapan dengan dinamika zaman, dinamika bangsa. Sekalipun mungkin berat dan panjang. Kenapa saya diawali dengan saya nyebutnya dengan perubahan kebudayaan. Korupsi itu bukan hanya tentang perubahan tentang hukum semata, tapi merubah kebudayaan. Jadi ini jalan panjang. Hampir rata-rata itu tepuk jidat. Kalau bicara tentang cerita tentang gulul riswah dan akhlus suhud ini. Sampai mikir kayak rasa-rasanya banyak betul orang melakukan hal yang demikian gitu. Bahkan boleh jadi kita pun pernah melakukannya gitu. Ya. Ataupun kalau kita ketangkap misalnya ke polisi, ya karena kita nggak bawa dokumen-dokumen berkendaraan, lalu apa yang kita lakukan? Ikut bersidang, ataukah kemudian membayar di tempat? Ya, atau kemudian kalau punya kolega
atau punya orang yang punya hubungan darah di pihak apa namanya, di pihak berwenang, kita telepon. Itu pertanyaan kita, Pak. Kita pilih yang mana kira-kira? Kebanyakan dari kita pilih yang mana? Kalau ikut bersidang anggap ribet gitu kan? Banyak banget tuh pandangan-pandangan kayak gitu. Saya kira benar juga itu, Pak. Jadi proses kebenaran itu memang butuh proses perjalanan panjang. Butuh perjuangan. Bahkan boleh jadi kenapa pahala itu jauh lebih besar ketika ujiannya lebih berat. Tapi itulah, ya, tidak ada sesuatu pun yang instan. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Sarmudia. Saya tidak menjawab secara spesifik langsung, karena saya juga punya keterbatasan soal wawasan-wawasan politik kebangsaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Pak Sarmudi. Alhamdulillah. Ya Lian, karena sudah selesai waktunya, sudah berakhir, sudah habis begitu kira-kira. Sebelum saya tutup, kembali mengingatkan untuk para peserta, para jamaah sekalian, muhsinin sekalian, untuk tidak lupa mengisi presensi di kolom komentar, gitu ya. Diisi di presensi teman-teman jamaah sekalian agar terhitung nanti ikut kajian. Kemudian terakhir, saya ingin berikan juga beberapa kata-kata untuk semangat ya kajian sebetulnya. Yaitu hadis Nabi SAW, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi sebetulnya kalau kita semua ingin mendapatkan kebaikan, maka kita faqih fiddin, belajar agama. Jadi kalau ikut kajian walaupun ada Zoom, itu mesti kita berbahagia. Maka saya perlu katakan para muhsinin sekalian insya Allah. Kemudian ini juga menjadi jalan yang mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus semangat ya Pak Bu untuk senantiasa ikut kajian. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan tadi pemaparan tentang bagaimana gulul, kemudian ahlus sud dan seterusnya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa diimplementasikan dalam kehidupan masing-masing. Terutama khususnya terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri pada malam hari ini, yaitu Al Ustadz Daniel Eka Putra SAKMA. Baiklah, kita tutup sama-sama materi kajian pada malam hari ini dengan sama-sama baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku moderator saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarba basyiril mu'minin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Mana Van? Saya pamit. Bapak-bapak, ibu-ibu pamit. Sama-sama.